Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Gimana kabarnya kalian guys? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Jadi di episode hormat kali ini masih sama seperti episode-episode yang lalu. Aku lagi seneng banget buat bacain cerita-cerita pengalaman horor kalian selama nginep di hotel gitu kan. Jadi hari ini aku udah pilihin beberapa cerita yang bakal aku bacain dari komen-komen kalian di video hormat yang kemarin-kemarin. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Cerita yang pertama dari si ZZA. Kalau aku dulu waktu SMP kelas 3, biasanya tiap tahun kelas 3 yang mau lulus selalu diadakan semacam studi tour sekalian liburan di Bali. Menghabiskan waktu 4-5 harian dari perjalanan pulang pergi. Berkunjung di tempat tertentu dan menginap 1 hari 2 malam. Tempat kami menginap itu hotelnya bisa dikatakan dah lama ya, arsitekturnya aja udah kelihatan. 1 kamar dijatah 4 anak dengan 2 kasur, 1 kamar mandi. Malam pertamanya masih aman, masih sibuk-sibuknya rapi-rapiin barang. Pertama lihat lantai atas itu sepi. Padahal yang seangkatanku lumayan banyak yang tinggal di lantai 3. Apalagi di bagian balkon ujung itu gelap. Malam keduanya, kan hari terakhir, diadakan semacam happy-happyan di lantai bawah. Pas bangunan yang aku tempati semua anak-anak dan guru pada kumpul, kecuali beberapa temanku yang nimbrung di kamarku buat habisin malam terakhir. Acara di bawah selesai sampai tengah malam, tapi masih ada beberapa kamar yang masih terbuka. Yang seorang cewek masih aja asik selfie ria di kamar sendirian. Tiba-tiba dia teriak kenceng, kabur keluar kamar sambil banting HP-nya. Heboh yang lain pada datang buat nenangin dia yang nangis. Ternyata saat dia selfie itu, ada sesosok penampakan tepat di belakang dia berdiri, dan itu deket banget dan jelas itu Leak. Sebenarnya masih ada beberapa kejadian sih, tapi lupa ingat. Jadi dia tiba-tiba selfie cekrek, kemudian di fotonya itu ada muncul sesosok penampakan. Katanya sih itu Leak. Kalian cari sendiri aja di Google Leak itu kayak gimana tulisannya. Yang berikutnya dari Cyber2712. Masa gua kan lagi di hotel pas malam-malam itu kebelet pup. Otomatis kan pup kan, pas udah selesai disiram kok hilang ya? Wah ngaco nih ceritanya nih. Oke, next. Yang berikutnya dari Astuti Ekawati. Bang, aku tahun lalu kan ikut wawancara kerja di Bali. Tepatnya wawancaranya itu di Hotel Harper Kuta by Aston. Wah, hotel ini udah pernah aku review ya, kalau nggak salah di Hore episode 7. Tapi aku nggak nginap di situ kan, aku nginapnya di salah satu hotel di dalam gang depan Kartika Plaza. Hotelnya hotel budget, ada kolam renangnya. Arsitekturnya juga tradisional Bali banget detail-detailnya. Bagus banget sih, awalnya biasa aja, sempat renang juga di kolamnya. Tapi aku perhatikan tamunya emang gak terlalu banyak. Di lantai 2 ada tempat makannya, tapi gak ada yang makan di situ. Sampai pada hari terakhir, besoknya mau pulang kan ke kampung. Malam sekitar jam 7 atau jam 8 malam, aku matiin lampu terus tiduran sambil nonton TV. Suasananya sepi banget. Terus di samping kamarku itu kan kosong. Tiba-tiba ada suara anak kecil dan ibu-ibu ngobrol. Aku pikir, oh berarti ada tamu nih baru check-in. Terus diam kan, aku pikir oh mereka udah keluar jalan-jalan. Terus selang 15 menit gitu, tembok kamar diketok-ketok kayak orang lagi pasang paku di tembok gitu. Aku pikir oh mereka udah balik kali. Terus anaknya mukul-mukul tembok, pakai apa gitu kan. Lama-lama kok anaknya bandel banget sih? Kok mamanya gak negur? Aku merinding, aku intip ke kamar sebelah, kosong dong, gelap lagi. Langsung aku lari ke resepsionisnya. Aku tanyain di kamar tersebut ada orang kah? Resepsionisnya kayak tegang gitu, terus dia bilang, oh ada orangnya kok. Nah terus aku naik lagi ke kamar. Beneran gelap, terus udah gak ketok-ketok lagi. Aku bawa positif aja dalam hati, mungkin ada orangnya di dalam. Yang berikutnya dari Rudi Nopriyadi. Saya punya cerita horor nih mas. Waktu berkunjung ke Jogja sekitar 5 tahun yang lalu. Dan ini kejadian yang gak bakal dilupakan.
Waktu itu saya menginap di salah satu hotel daerah Jalan Adi Sucipto. Kita sebut saja inisial hotelnya NS, hotel berbintang 4. Hotelnya besar tapi termasuk hotel tua. Nah, pas saat check-in, saya sudah merasa nggak nyaman. Oh iya, saya menginap di sini sendiri. Setelah check-in dan mendapat kamar, saya waktu itu dapat kamar tipe deluxe dengan connecting door. Kalau kalian nggak tahu connecting door itu adalah pintu yang menghubungkan antara kamar yang satu dengan yang lain tanpa harus keluar dari pintu kamar. Ya, jadi antara kamar satu dengan yang lain itu ada satu pintu yang menghubungkan. Nah, singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari dan saya siap-siap tidur. Kejadian horornya di sini. Kamar hotel yang sudah didesain sedemikian rupa, tidak mungkin ada angin kencang masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba connecting door terbuka sendiri dan ditutup kembali dengan cara dibanting. Saya seketika keringat dingin, berharap ini cuma mimpi saja. Ternyata kejadian tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah saya menutup badan dan muka dengan selimut karena saking ketakutannya, tiba-tiba badan saya terasa berat dan di kuping sebelah kiri saya ada seperti orang ngorok. Kejadian itu berlangsung selama sekitar beberapa menit. Saya benar-benar terjaga malam itu dan tidak bisa tidur. Bisa juga orang yang di kamar sebelahnya itu baru check-in malam dan gak sengaja dia menutup pintunya itu dengan sangat kencang. Itu salah satu kemungkinan yang paling logis ya menurut aku. Atau connecting door yang dari pintu kamar yang sampingnya itu tiba-tiba ditutup dengan kencang, itu bisa juga sih. Mungkin mereka iseng mau lihat di dalam situ ada apa, ternyata nggak ada apa-apa karena masih tertutup dengan connecting door yang satunya, jadi dia langsung tutup dengan kencang. Jadi dia kaget. Oke, next. Yang berikutnya dari N. Firda. Jadi di sini dia ada 2 cerita ya. Aku bacain dari cerita yang pertama. Yang ini udah lama sih, sekitar 7 tahunan yang lalu. Pas nginep hotel yang bangunan luarnya kayak bangunan lama. Tapi ternyata bangunan dalam hotelnya masih kayak baru gitu. Dan itu nggak di tengah-tengah keramaian Bali sih. Nah, pas sekitar abis maghrib di kamar sendirian. Lalu di jendela kamar tuh ada yang ngetok-ngetokin dong. Pas aku buka, aku kaget banget sumpah. Karena ternyata kondisi jendela kamarku sangat tidak memungkinkan seseorang manusia untuk iseng ngetok-ngetok. Kecuali pakai tangga lipat, karena kamarku ada di lantai 2 atau di lantai 3 ya kalau nggak salah. Tapi kurang kerjaan banget ya kan kalau sampai seniat itu mau iseng. Dan di sekitar jendela hotel nggak ada ranting pohon atau tanaman yang nyampe untuk bikin suara ketok-ketok di jendela kamarku. Tapi anehnya, suara ketokannya itu selalu kedengar kalau pas aku lagi sendiri di kamar. Kalau temanku yang lagi sendiri di kamar, nggak ada yang dengar suara ketok-ketok di jendela. Karena aku pikir temanku bohong, akhirnya sampai aku taruh kamera buat ngebuktiin. Dan ternyata bener gak ada gangguan apapun. Apa karena aku penakut banget? Berikutnya masih dari Enfirda, di cerita yang kedua. Kalau yang ini ada di hotel daerah Nusa Dua, sekitar 3 tahun yang lalu. Aku nginep di hotel yang bisa dibilang hotel bagus, yang udah banyak cabang di Indonesia. Pas itu malam sih, pas aku di kamar mandi lagi nabung, dan temanku lagi sholat isya. FYI, posisi kamar mandi ada di samping pintu kamar. Dan gak tahu kenapa, aku terus merhatiin pintu kamar mandi yang transparan. Kemudian kelihat di luar kamar mandi ada yang lewat pakai baju putih ke arah keluar kamar. Kupikir itu temanku yang lagi sholat tadi. Terus gak lama aku langsung ngebatin. Tapi kan mukenahnya temanku warna pink. Tapi kalau emang dia lewat, kok gak ngebuka pintu kamar? Kemana larinya? Dan kalaupun emang lewat, kok nggak ada badannya? Kenapa cuma bagian bawahnya yang kelihatan? Jadi memang berdasarkan pengalaman aku, biasanya posisi pintu kamar mandi itu dekat sama pintu masuk utama. Jadi biasanya pintunya itu juga kaca, jadi dari dalam bisa ngeliat keluar, tapi kayak dikasih stiker sunblast, tahu nggak sih? Jadi kayak ngeblur gitu loh. Mungkin dia juga liatnya tuh kayak samar-samar ada yang lewat gitu. Tapi dia bingung karena yang lewat itu cuma kelihatan bagian bawahnya, sedangkan bagian atasnya itu nggak kelihatan. Gimana menurut kalian? Oke teman-teman, cerita dari Enfrida tadi sekaligus mengakhiri episode Hormat kali ini. Aku juga pengen dengar pendapat dari kalian, gimana cerita-cerita yang aku bacain tadi. Apakah menurut kalian cukup serem? Atau kalian ada cerita yang lebih serem?
Dan kalau misalkan kalian ada cerita pengalaman-pengalaman horor selama nginep di hotel, jangan lupa ceritain di komen di bawah. Dan cerita yang menarik, yang serem, yang creepy, bakal aku bacain di episode hormat minggu depan. Oke, seperti biasa guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga Instagram aku di @apnamatravel untuk dapetin update seru lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Waktu nginep di resort Puncak, pernah nenek sama kakek saya waktu tidur, tempat tidurnya diangkat sampai mereka ketakutan.